Halo semuanya. Ahem. Ahem. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang akhir-akhir ini memikirkan kamu ya. Yang akhir-akhir ini, yang akhir-akhir ini sering banget memikirkan kamu. Kita lihat ya. Oke, tada. Ini kalau aku lihat ada sosok yang pernah cuek ya, yang pernah mengabaikan kamu, yang pernah biarkan kamu, sia-siakan kamu. Aku ngerasa ketika dia biarkan kamu atau lepaskan kamu, itu kehidupannya nggak sesuai harapan, kehidupannya nggak sesuai ekspektasi. Jadi kalau dia mau jalani aktivitasnya, sepertinya berantakan, sepertinya bisa nggak mood, nggak semangat. Terus dia sepertinya nggak bahagia ketika fokus sama yang lain, ya itu. Jadi aku bisa bilang orang ini akhirnya teringat kamu, orang ini akhirnya terbayang-bayang sama kamu. Entah kenapa gitu ya. Mungkin karena memang dia sukanya sama kamu gitu. Tapi kan dia selama ini denial, dia menyangkal, seolah-olah kayak nggak perlu lah sama kamu ya. Ada yang merasa kayak nggak perlu gitu, atau ngapain lah sama kamu, ribet lah sama kamu. Ternyata tanpa kamu lebih ribet ya. Tanpa dirimu hidup dia lebih ambiar gitu, aku rasanya ya. Jadi orang ini kayak ya teringat kamu aja. Ini berapa memang sayang ya, memang mencintaimu, tapi dia menyangkal selama ini begitu. Ya akhirnya kelihatan kan dia gamon, gagal move on. Karena dia teringat-ingat lagi tentang dirimu. Kayak apa ya, kenapa ya dunia aku nggak asik sekarang, kenapa duniaku nggak seru, kehidupanku nggak asik, kehidupan aku nggak seru sekarang, kenapa orang lain nggak seasik kamu ya, kenapa orang lain nggak seru seperti kamu gitu. Oke, terus wah, ini ada sosok yang misterius ya. Misterius, tertutup, banyak memendam. Dan aku rasa ini ada ya beberapa cinta rahasia. Cinta rahasia. Jadi kayak ya saya sayang sama kamu tapi saya diam gitu. Saya mencintaimu tapi saya diam. Atau apa ya? Ya kita sama-sama tahu, tapi kita sama-sama diam. Sama-sama tahu dan sama-sama diam. Aneh ya? Ada aja. Ya seperti itu. Dan aku lihat ya, orang ini feelingnya kuat sama kamu. Orang ini intuisinya tajam sama kamu. Dia punya firasat dalam tentang dirimu. Kayak apa ya?
Ya sebenarnya kita itu tidak baik-baik aja. Maksudnya sebenarnya terjadi sesuatu di antara kita berdua, tapi kita diam aja. Sebenarnya terjadi sesuatu di antara kita, tapi kita bersikap biasa aja. Contohnya kita saling baper satu sama lain, kita saling sensi satu sama lain, atau kita saling konflik batin ya satu sama lain, tapi ya kita diam begitu ya. Ini beberapa memang tidak bicara, tidak interaksi, atau nggak komunikasi, atau ya memang orangnya diam, kalem, tetap tenang, tetap santuy ya. Tetap tenang, tetap santai, tapi dalamnya ambiar banget ya. Dalamnya ya stres sih. Kayak gini tuh stres loh. Kalau punya perasaan sama kamu ya. Maksudnya aslinya dia itu sensitif, aslinya dia itu baperan, meskipun nggak kelihatan tuh. Dan aku rasa ada seseorang atau beberapa orang menyembunyikan sesuatu dari kamu ya. Entah itu orang yang bertopeng, entah itu orang yang bermuka dua, menyembunyikan rahasia. Sebenarnya orang ini ada ya ketakutan sebenarnya, memikirkan kamu gitu. Kayak ada rasa takut kayak, bagaimana ya kalau kamu itu tahu tentang topengku? Bagaimana ya kalau kamu tahu aku manipulasi kamu, aku manfaatin kamu? Bagaimana ya kalau kamu sadar ya aku ini berbohong, aku ini mempermainkan kamu atau apa ya? Ya bagaimana kalau kamu tahu semuanya, kamu sadari semuanya? Ya kepikiran gitu. Namanya juga orang bikin salah. Orang bikin salah itu ngerasa bersalah gitu. Jadi ya mikirin kamu lah, kayak bagaimana kalau semua keburukanku kamu tahu, tapi kamu diam begitu ya. Ini ada kalian, kamu tuh punya intuisi tajam, kamu punya sensitivitas yang dalam, kamu peka, kamu perasa sebenarnya. Kamu tahu siapa orang-orang jahat itu, tapi kamu nggak banyak ngomong, kamu diam begitu ya. Tapi orang-orang itu udah ngerasa sih bahwa kamu tahu semuanya. Orang-orang itu tahu, orang-orang itu ngerasa kamu tuh menyadari semuanya, bahwa ya mereka itu banyak drama, mereka itu banyak tipu muslihat, ya mereka itu berbuat sesuatu yang sebenarnya menyakiti kamu, merugikan kamu, ya kan? Tuh. Oke, terus aku ngerasa ada yang memikirkanmu, orang lama dan orang baru juga ya, aku lihatnya. Orang masa lalu dan orang sekarang. Ini ada memikirkan kamu. Saking kamu apa ya? Saking kamu sangat berharga. Kamu sangat spesial. Makanya dipikirkan banyak orang gitu. Oke. Dan aku lihat ada yang diam-diam mempelajari kamu ya. Karena kamunya banyak diam. Kamu sudah cuek. Kamu tuh misterius loh sekarang. Kamu menutup diri mungkin ya. Atau kamu tertutup. Atau kamu ya susah ditebak. Sulit ditebak gitu. Jadi ada orang apa ya, yang mempelajari kamu gitu. Aku lihatnya kayak apa ya, misalnya biasanya aku tahu nih kamu pasti baik ngelakuin ini ngelakuin itu, tapi sekarang kamu kayak tarik ulur gitu. Kamu bisa kayak aktif kemudian pasif. Kamu bisa kayak tadinya baik kemudian kayak cuek gitu. Kamu kenapa ya? Gitu. Orangnya bertanya-tanya tentang hal misterius itu, kenapa ada di dalam dirimu saat ini. Itu.
ngerti lah. Ya mungkin ada selama ini anggap enteng ya, anggap remeh tentang kita. Kayak ya kamu bisa lah, kamu bisa dikendalikan, kamu bisa dimanfaatkan selama ini gitu. Kamu akan baik lagi, kamu akan baik lagi ya. Ya selama ini. Tapi ya dalam waktu dekat ini, saat ini kamu tidak seperti itu lagi. Kamu seperti apa ya, susah ditebak. Kamu sekarang misterius, kayak orang yang kamu bisa silaturahmi, kamu bisa berbuat baik, tapi kamu abis itu jaga jarak gitu. Kamu sekarang lebih bikin space, bikin jarak gitu ya. Kamu kayak apa ya, sepertinya nggak mau berkorban lagi, kamu nggak mau berjuang lagi, atau kamu tidak mau dimanfaatin lagi itu. Oke. Terus ada yang mencari celah untuk komunikasi sama kamu. Ada yang mencari celah untuk bisa ketemu sama kamu. Wah, der door. Jadi ya memang ada sih. Kayaknya pengen loh ketemu sama kamu. Sepertinya ada yang pengen apa ya, ngomong langsung sama kamu. Kalau ngomong dari sosmed kan rasanya gimana gitu. Ada yang ngerasa kalau ngomong dari sosmed itu nggak cukup, pengennya ketemu langsung, ngomong berdua gitu. Tapi kapan ya gitu. Jadi ada orang mikirin kamu seperti itu. Saya pengen banget bicara baik-baik sama kamu, saya pengen bicara berdua, tapi pengen bicara ini bicara langsung aja, tatap muka, duduk berdua gitu kan. Tapi kapan ya bisa ketemu kamu? Bagaimana caranya ya supaya ketemu kamu? Ya orang ini mikirin keras banget loh soal itu. Itu sih. Oke. Aku lihat ada yang memandang kamu ya. Kamu sekarang sulit dikendalikan gitu. Seperti aku bilang, kamu sulit dikendalikan. Kamu kayak sulit dijangkau begitu. Atau memang ada orang lihat kamu itu seperti mati rasa, seperti gak ada ekspresi apa-apa gitu ya. Ini ada kalian sekarang wajahmu itu datar-datar aja. Kamu tuh sekarang responmu datar-datar saja gitu. Tidak berlebihan ngomong, tidak berlebihan merespon kan. Kamu seperti itu saat ini. Jadi ya orang ngerasa kamu itu gak berekspresi, seperti mati rasa gitu. Bisa dibilang kamu itu masih baik sih. Kamu tuh masih peduli, masih sopan, masih silaturahmi mau. Cuma kamu kayak bikin jarak. Kayak bisa tiba-tiba hilang, tiba-tiba cuek. Kamu bisa tiba-tiba menjauh gitu. Jadi orang nggak tahu ekspresimu tuh apa. Kamu seperti mati rasa gitu. Kamu seperti kayak ya kadang peduli tapi kadang kayak biasa aja gitu. Makanya itu ekspresi apa? seperti nggak ada rasa apa-apa. Kamu tuh kalau senang nggak kelihatan, sedih juga udah nggak kelihatan gitu. Kamu kalau happy, bahagia nggak terlalu berlebihan, nggak kelihatan gitu. Terus kamu kalau marah, kecewa nggak ada ekspresi apa-apa. Jadi kayak orang susah nebak kamu. Ada yang kepikiran loh soal itu. Sebenarnya kamu ini marah sama saya atau enggak gitu. Sebenarnya kamu masih kecewa, masih sakit hati atau gimana gitu. Ya, ngerti lah.
Ini ada orang masa lalu atau orang yang sia-siakan kamu, mikirin kamu terus loh. Ada begitu ya. Ini ada orangnya lumayan aneh ya. Tapi bisa juga dia menganggap kamu juga aneh. Sama-sama aneh. Apalagi kalau mirror cerminan ya. Tuh. Jadi seorang ngerasa kamu tuh kok sekarang bersikap seperti aku yang dulu gitu. Kamu kok sekarang ekspresimu aneh. Ya kayak aku sih, aku waktu itu aneh ya. Jadi orang ini seperti ngaca, bercermin gitu sama kamu. Ya begitu sih. Sama juga kayak melihat kamu cuek ya. Kamu kok cuek sih? Kayak aku ya. Jadinya ngerasain kayak karma gitu ya. Kayak karma karena dia pernah cuekin kamu, akhirnya ya dia sekarang dicuekin gitu. Ya dia tau lah sakitnya dicuekin. Oke? Ini kalian ada ya ikatan batinnya kuat, koneksinya kuat. Ya nih. Tapi ini beberapa kayak beda ya, punya perbedaan, apa beda karakter, beda cara pandang berbeda, pola pikir beda, atau jalan hidup kalian itu beda. Tapi ini kalian di koneksi yang sama, di frekuensi yang sama ini. Sama-sama suka, ada yang sama-sama cinta, ya. Begitu. Jadi kalau kamu mencintai seseorang, sebenarnya seseorang itu cinta juga sama kamu. Seseorang itu juga mikirin kamu. Dia kangen juga sama kamu, ya. Tuh. Terus apa ya? Aku lihat seseorang ini sebenarnya punya unek-unek sama kamu. Seseorang ini punya sesuatu yang memang ingin diungkapkan gitu. Kayak kenapa ya berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan ini ada bertahun-tahun kok masih mikirin kamu. Kenapa ya? Ada firasat tentang kamu. Ada perasaan gak enak gitu. Ada feeling yang kuat sama kamu. Kayak kamu itu di sana kenapa ya? Kamu di sana sehat nggak ya? Kamu di sana masih marah nggak sama aku ya? Kamu masih kecewa ya sama aku? Atau apa gitu ya? Ya kepikiran keras gitu, mikirnya keras tentang kamu. Tuh. Oke. Ada yang takut ya sama kamu. Ada yang takut begitu. Takut apa ya? Mungkin ada yang menyadari kamu itu banyak benarnya juga. Ada yang menyadari bahwa kamu tuh orang yang benar. Kamu orang yang berjalan di jalan yang benar. Itu. Jadi kalau ada orang berprasangka buruk atau menilai kamu buruk, atau dia menilai kamu salah, kamu apa gitu, aku rasa akhirnya ketakutan sih. Akhirnya takut bahwa ya persepsi dia, penilaian dia itu salah gitu. Praduga dia, prasangka dia itu salah. Karena apa? Akhirnya hidup dia yang berantakan, hidup dia yang nggak benar, hidup dia yang nggak beres gitu ya. Jadi kayak dia ada rasa takut kayak ya ternyata kamu itu orang yang benar, kamu orang yang positif ya. Jadi ya dia takut aja, segan gitu, segan sama kamu. Oke. Ini ada ya, sayang banget sama kamu. Aku kalau sudah lihat kartu ini, King of Cups ya, wah melting ya, meleleh hati aku ya. Jadi ya gitu, ini ada yang sangat mencintaimu.
Mungkin orangnya kayak gini ya, manis, manis ya. Tapi kelakuannya manis nggak? Ya gitu. Ya dia sayang sama kamu. Dia mencintaimu gitu. Ini sepertinya ada yang sudah banyak merenung ya. Sudah banyak dia merenung. Kayak apa ya, dia udah kesana udah kemari, udah sama ini sama itu, jalani ini jalani itu, sampai akhirnya dia sadar, dia tahu bahwa dia mencintaimu, dia sayang sama kamu gitu. Dan ketika seseorang ini tidak bisa jatuh cinta lagi sama yang lain, dia tidak bisa jatuh cinta lagi ke orang lain, berarti hatinya sudah mentok di kamu, duar gitu. Iya ada loh kayak gitu. Ibarat kayak apa ya? Mungkin selama ini kan dia denial, seperti aku bilang dia menyangkal. Kayak ya kali gitu, perempuan kamu aja, ya kali laki-laki kamu aja gitu. Kan bisa dengan yang lain. Cuma kayak dia udah jalani hari-harinya, ya mungkin dia tidak bahagia atau dia mati rasa juga gitu. Atau dia sama yang lain kayak sesaat ya perasaannya, ujung-ujungnya dia mencintaimu lagi. Dan lucunya dia nggak jatuh cinta lagi sama orang lain, dia nggak jatuh cinta lagi sama siapapun gitu. Berarti artinya ya hatinya itu udah sama kamu loh, perasaannya sudah mentok sama kamu, ada seperti itu ya. Dan ini memang firasatnya, feelingnya ya, ikatan batinnya ya kuat sih, kuat sama kamu ya. Oke, terus kita lihat lagi. Ini ada orang sebenarnya lumayan keras ya, ada yang sangat keras dengan isi pikirannya, atau dia selalu merasa benar, dia selalu merasa hebat, atau dia gengsi parah, atau dia terlalu narsis ya, narsistik. Ada orang yang terlalu narsis gitu, atau terlalu keras lah dengan apa yang menurut dia benar gitu. Padahal dia nggak selalu benar kan, dia nggak selalu benar. Dan aku ngerasa orang ini disadarkan begitu oleh Tuhan, oleh semesta. Dia disadarkan bahwa ya dia nggak boleh terlalu keras begitu ya. Dia nggak boleh terlalu keras sama diri sendiri. Dia nggak bisa terlalu keras sama kamu. Ibarat kalau memang mencintaimu ya mencintaimu. Kalau memang merasa bersalah sama kamu ya ngapain denial, ngapain menyangkal, kayak munafik gitu kan. Jadi ada sih orang-orang yang munafik, narsis gitu. Jadi orang-orang seperti itu disadarkan ya, disadarkan bahwa jalan dia itu jalan yang nggak benar gitu. Pola pikirnya itu salah. Salah dia menduga-duga kamu, salah dia menyakitimu, salah dia sia-siakan kamu gitu. Sampai akhirnya dia kayak tersadar, memang kamu itu berkesan buat dia, kamu tuh terbaik gitu. Ada sih akhirnya kayak mengakui, memvalidasi kamu tuh terbaik sih gitu ya. Ya terlepas dari kelebihan kelemahanmu ya. Oke. Dan aku lihat ada yang sedang diam-diam ikuti kamu ya. Ada yang diam-diam mengikuti dirimu. Kayak apa ya? Mungkin dia tertarik gitu dengan jalan hidupmu saat ini. Ada yang tertarik sama gaya hidupmu, pola hidupmu, penampilanmu saat ini. Mungkin kamu sekarang makin menarik. Mungkin kamu sekarang berkualitas ya. Kamu sekarang mempesona. Atau kamu sekarang lebih spiritual.
Dan itu sisi yang luar biasa sih di dalam dirimu. Kayak apa ya? Belum tentu loh orang-orang bisa sespiritual kamu kan. Belum tentu orang-orang sebijaksana kayak kamu gitu. Jadi ada yang memandang apa ya? Kayak tertarik gitu. Tertarik ya lihat kamu saat ini. Kayak bagus aja gitu cara pandangmu, spiritualmu. Kayak tenang, damai melihat kamu. Kayaknya enak ya jadi kamu. Kayaknya enak ya hidup seperti kamu. Yang tenang, damai sama diri sendiri gitu ya. Ya mungkin ada teman-teman mikir gitu loh. Ada teman-teman kan merasa paling bahagia ya. Ada teman-teman merasa paling enak hidupnya. Ternyata nggak seenak itu. Ada yang mengakui kamu tuh lebih enak hidupmu. Kamu tuh lebih bahagia hidupmu. Kamu lebih tenang, lebih damai hidupmu. Karena apa? Kamu jadi diri sendiri. Dan kamu tidak duniawi. Ya? Kamu tidak ikuti standar dunia ini. Kamu tidak ikuti standar manusia. Kamu kayak hidup apa adanya. Fokus di jalan hidupmu aja. Fokus ke ridho Tuhan, ridho ilahi gitu ya. Kayak orang ya iri ya. Iri gitu, ingin seperti kamu. Orang iri itu kan karena nggak bisa kayak kamu. Orang yang iri itu nggak bisa seperti kamu. Tuh. Oke. Kemudian ini ada tentang keluarga, beberapa tentang orang tua ya. Dimanapun, bagaimanapun keadaannya, orang tua ini memikirkan kamu. Ya, ada juga tentang keluarga yang ingin diperhatikan ya. Sepertinya ada keluarga berharap sama kamu. Ada keluarga yang kayak pengen apa ya? Kamu lebih perhatian. Kamu lebih mikirin mereka gitu ya. Karena ada keluarga gitu ya. Merasa ya mau mengandalkan kamu, mengharapkan kamu untuk keluarga gitu. Oke? Itulah. Begitulah. Oke ya. Kemudian ada yang kepikiran sama kata-katamu, ucapanmu, perbuatanmu ya. Ada yang kepikiran gitu. Kayaknya bener juga yang kamu bilang. Kayaknya bener juga yang kamu katakan waktu itu. Atau bener juga sih sikapmu itu. Kamu menjauh untuk kesehatan mentalmu. Kamu menjauh untuk ketenangan, kedamaian di dalam dirimu ya. Ada kalian seperti itu. Karena gini loh, sejak kamu batasi diri, kamu menjauh dari orang-orang toksik ya. Ya hidup kamu jadi lebih baik. Hidupmu jadi lebih positif ya, gitu. Jadi ada yang kayak mikir, ya benar juga sikapmu. Benar yang kamu bilang. Saat membatasi diri, tidak peduli lagi ya dengan orang-orang toksik ini. Ya hidupmu bisa lebih baik. Hidupmu bisa lebih baik tanpa mereka. Itu. Oke. Terus ada yang menunggu komunikasi juga ya. Ada yang menunggu, kapan lah kamu hubungi saya? Hubungi saya kek gitu. Ada yang nunggu-nunggu, kapan ya ini WhatsApp ada chat dari kamu? Kapan ya ini HP ku ada notifikasi dari kamu? Kapan ya gitu. Jadi ada yang merasa ingin diperlakukan kayak gitu. Itu sih. Dan aku lihat sepertinya bagaimanapun ya, egoisnya seseorang, dia tetap ingat sama kebaikanmu. Dia tetap ingat kamu tuh orang baik. Bahkan jauh dalam lubuk hati, seseorang ingin berterima kasih sama kamu. Ingin berterima kasih bahwa ya kamu itu berjasa di hidupnya. Kamu tuh pernah baik sama dia, gitu. Jadi aku rasa itu ya. Sampai di sini dulu
Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.